Oke, halo semuanya. Selamat datang di modul kedua dari perkuliahan manajemen basis data ya. Oke, di modul kedua ini nanti saya akan menemani kalian belajar tentang performa tuning. Jadi dari dua kata ini kita bisa mencoba untuk menebak-nebak ya, kira-kira apa sih performa tuning itu gitu. Nah, dari kata tune itu bisa kita artikan sebagai kita mengatur, melakukan adjustment beberapa variabel yang bisa mempengaruhi performa. Oke, jadi kira-kira seperti itu performa tuning. Nah, dalam konteks ini berarti performa apa? Berarti adalah performa sistem database. Oke, nama lengkap saya Ardian Umam. Kalian bisa panggil saya dengan Pak Ardian. Oke, untuk modul kedua kali ini adalah sumber-sumber yang akan kita gunakan. Kita menggunakan textbooks-nya yaitu dari Silber Scouts di edisi 7. Oke, kita menggunakan chapter 25, chapter 12.5, dan chapter 14 tentang indexing. Jadi nanti selama pembahasan jika kalian merasa, saya ingin mengetahui lebih detail, atau misalnya kalian kurang nangkep beberapa poin gitu ya, kalian bisa membaca lebih detailnya di sumber-sumber yang ada di sini. Oke, kita masuk ke pertama yaitu tentang apa tujuan dari modul kedua ini. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan faktor apa saja gitu ya yang bisa berpengaruh terhadap sistem database kita. Oke, kemudian mahasiswa bisa mendeskripsikan strategi-strategi apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan improvisasi, untuk memperbaiki dari performa database kita. Oke, kemudian yang ketiga, mahasiswa tahu bahwa desain dari database itu mempengaruhi efisiensi dari query database, atau bisa kita bilang transaksi dari database, dan juga mahasiswa tahu aspek-aspek hardware apa saja yang juga bisa mempengaruhi sistem performa ini. Oke, dan terakhir tujuannya adalah agar mahasiswa tahu bagaimana sih cara membandingkan performa dari beberapa database sistem yang ada gitu, sesuai dengan keperluan masing-masing. Oke, jadi itu kira-kira tujuan dari modul kedua ini. Kita langsung masuk. Nah, ini adalah outlines-nya kira-kira ya. Kita awali dengan overview dulu, terus kemudian kita akan lanjutkan dengan beberapa pendekatan tadi yang bisa kita gunakan untuk melakukan tuning agar performa database kita semakin bagus gitu ya, dari index tuning, kemudian skema tuning, query tuning, transaction tuning, hardware tuning, dan terakhir nanti kita akan coba untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa melakukan benchmark dari sistem database yang ada sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk ke overview dulu ya. Oke, jadi apa sih performa dari database itu? Dua keywordnya adalah throughput. Yang pertama throughput, yang kedua adalah contentions. Nah, throughput ini bisa kita bilang adalah berapa banyak unit kerja yang bisa kita lakukan per satu satuan waktu. Jadi di database unitnya contohnya adalah berapa transaksi per second. Atau kalau kalian belum kenal istilah transaksi ya kita bisa bilang berapa query per second. Katakanlah sebelum tuning kita memiliki performa 50 query per second. Kemudian setelah kita tuning kita bisa mendapatkan 100 query per second. Itu adalah throughput. Kemudian contention ini adalah sebuah kondisi di mana terjadi konflik ya. Jadi database itu salah satu fiturnya adalah memberikan fitur konsistensi data ya. Jadi misalnya ada dua proses yang mengakses data yang sama gitu. Nah, satu proses itu katakanlah dua-duanya adalah mengupdate data gitu ya. Nah, itu harus di-lock dulu sistemnya, di-lock dulu agar datanya konsisten. Oke. Nah, proses menggunakan satu resource yang sama ini, locking ini yang kita
refer dengan contention ini. Jadi tujuannya adalah meningkatkan throughput, kemudian meminimalkan contentions agar workload yang kita proses per satu satuan waktu itu bisa meningkat. Itu adalah terkait dengan performa dari database. Kemudian performa tuning itu sendiri ya seperti yang tadi kita bahas di awal, berarti kita melakukan tune beberapa variabel gitu ya yang bisa meningkatkan performa dari database kita. Oke, di sini merefer ke throughputnya lebih tinggi. Oke, jadi prosedur secara umumnya, bagaimana sih kita melakukan tuning? Berarti ya kita harus mengidentifikasi apa yang membuat bottleneck, kemacetan apa yang ada di sistem kita gitu ya. Nah, setelah kemudian kita bisa mengidentifikasi, maka kita eliminasi itu, kita hilangkan, kita coba hilangkan bottlenecknya. Nah, ini ada beberapa contoh ilustrasi gitu. Yang pertama, misalnya di sebuah aplikasi kita melakukan query web application gitu ya, ternyata responnya sangat lama, sehingga programmer timnya itu dia melakukan investigasi dan didapatkan kita memiliki satu tabel besar, katakanlah ya, tabel karyawan, katakanlah ada 1 jutaan lebih gitu. Nah, padahal query-nya sangat sederhana, cuma select 1 karyawan katakanlah. Nah, setelah diinvestigasi ternyata query-nya itu melakukan scanning sequential satu-satu gitu ya. Sehingga worst case-nya dia dapatnya yang paling bawah di sini, gitu. Nah, oleh programmernya ini ditambahkan yang kita sebut sebagai index, gitu ya. Indeks seperti apa nanti akan kita bahas. Ditambahkan indeks sehingga searching-nya bisa lebih cepat. Dengan penambahan indeks ini, bottleneck-nya bisa hilang. Itu ilustrasi pertama. Kemudian ilustrasi kedua adalah sama, misalnya kita memiliki aplikasi yang delay-nya sangat lama gitu ya. Setelah diinvestigasi ternyata di back-end query-nya itu ditulis secara katakanlah bertele-tele gitu ya. Ada nested subquery sehingga oleh DBMS-nya dia pemilihan plan-nya itu pemilih yang bad plan, yang plan yang tidak bagus gitu ya. Plan apa nanti juga akan kita bahas. Kalian tahu saja dulu gitu ada bad plan. Sehingga DBMS memilih plan yang tidak optimal atau plan yang kurang bagus yang mengakibatkan respons time-nya juga lama gitu. Nah, setelah dipelajari, programmer memutuskan untuk melakukan rewrite SQL-nya yang lebih efisien sehingga respons time-nya lebih cepat. Oke, ini adalah 2 ilustrasi yang bisa kita jadikan acuan terkait dengan seperti apa sih performa tuning itu. Oke. Nah, kemudian apa saja yang mempengaruhi performa gitu. Yang pertama adalah jelas hardware kita ya, karena hardware ini adalah yang akan mengeksekusi komputasinya, oke? Terdiri dari CPU dan network, oke? 2 poin ini di luar dari pembahasan kuliah ini ya. Kemudian ada RAM, nanti ada yang namanya buffering gitu, nanti akan kita bahas juga. Disk, nanti juga akan ada namanya RAID, kita akan bahas. Kemudian ada database parameter setting, itu ada contohnya tadi, kita bisa melakukan setting berapa sih ukuran buffer di RAM yang bisa kita gunakan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada database design, skemanya bisa berbeda-beda sehingga menghasilkan performa yang berbeda juga gitu. Kemudian ada yang namanya index tadi, bagaimana kita bisa meretrieve data secara lebih cepat menggunakan indeks. Kemudian SQL statement-nya itu sendiri gitu. Itu juga mempengaruhi performa. Oke. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi tentang bottleneck gitu. Di sini diilustrasikan bahwasanya sebenarnya kemacetan itu disebabkan oleh sedikit komponen saja dalam sistem kita. Di sini diilustrasikan hanya 20% saja ternyata yang bikin sistem kita macet gitu ya. Sehingga it is worth ini berharga untuk kita cari 20% ini ya. Kalau misalnya kita cari, ya udah kita coba solve 20% ini. Oke? Dan di sini disampaikan bahwasanya bisa jadi setelah kita meresolvekan yang ini ternyata kita memiliki bottleneck yang lain. Karena sebenarnya komponen lain itu ketika ada sebuah komponen yang bottleneck, komponen lain itu dia tidak termaksimalkan secara penuh gitu ya. Sehingga ketika bottleneck sudah hilang, dia akan termaksimalkan secara penuh, baru ketahuan, oh ternyata komponen itu juga bisa menyebabkan bottleneck. Oke, itu adalah sebuah ilustrasi tentang bottleneck. Oke, nah dari bottleneck itu, kita bisa melakukan tuning beberapa level. Dari yang paling high level dulu ya, sampai ke yang
paling low level. Ini juga mengisyaratkan kita tuningnya diawali dari yang paling high level. Yang effortnya bisa kita katakan relatif lebih kecil. Oke, cost-nya relatif lebih kecil. Oke, yang pertama adalah high level database design. Di sini ada physical schema. Jadi ingat ada 3 representasi database. Ada view layer ya. View layer, ada logical, ada physical ya. Nah, physical ini adalah bagaimana kita bisa menyimpan data tabel-tabel kita. Logical itu adalah data-data tabel itu ya, ke dalam disk. Oke. Nah, penyimpanan ini bisa berbeda-beda gitu. Tetapi tidak merubah logical tabel itu. Tabelnya tetap sama strukturnya, tapi kita bisa menyimpan recordnya ini di sini, sedemikian rupa, tetapi ini tetap sama. Nah, tahapan tuning pertama itu kita mengubah main-main di sini, tanpa merubah logicalnya dulu ya. Jadi main-main di sini. Tekniknya ada apa saja? Ada menambahkan indeks. Kemudian ada namanya materialized view. Oke, kalau kalian di basis data ada view, sekarang ada materialized view. Jadi view-nya itu di write ke physical disk beneran gitu. Kemudian ada yang namanya horizontal splitting. Kemudian yang lebih low level lagi, kita mengubah query-nya. Kemudian kita mengatur tuning di transactions. Kalau misalnya ini masih belum berhasil, kita perlu ya udah mengubah skemanya di sini ya, logicalnya. Oke. Nah, kalau misalnya ini juga belum berhasil, kita move ke bawahnya gitu ya. Contohnya dengan cara menambahkan buffer di RAM ukurannya gitu ya, sehingga ini akan meminimalkan disk I/O. Nah, disk I/O ini adalah salah satu yang membuat bottleneck. Nanti akan coba kita bahas juga kenapa ini bottleneck gitu ya. Kemudian ada juga kita bisa melakukan setting, checkpointing, interval untuk membatasi ukuran dari lognya. Ini adalah di level database parameters. Kemudian di level lebih bawah lagi ada level hardware. Kita bisa menambahkan kecepatan I/O-nya dengan menambahkan disk. Oke, nanti ada namanya stripping yang bisa meningkatkan I/O dari disk. Kemudian kita bisa menambahkan memori agar kita bisa memberikan ukuran buffer yang lebih besar gitu ya. Itu di level hardware. Kemudian kita juga bisa kalau perlu kita menggunakan CPU yang lebih cepat komputasinya. Oke, jadi ingat kita memiliki 3 level dari tuning itu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke teknik-teknik tuning gitu ya, saya merasa penting lagi untuk mengoverview kembali file organization yang kalian sudah dapatkan di basis data, karena sebenarnya nanti pendekatan kita merefer ke sini gitu ya. Oke, jadi kita review dulu. Tadi kita memiliki ini adalah physical ya, physical representations, ini adalah logical. Nah, jika kita melakukan read, katakanlah melakukan query gitu, oke, maka sebenarnya kita mengambil blok-blok ini. Jadi logical relations ini tuh disimpan dalam blok gitu ya, dalam blok. Blok ini disimpan ke sini. Blok ini disimpan ke yang merah ini, kemudian blok ini disimpan ke yang biru ini. Ini hanya ilustrasi saja. Satu blok di sini ada 1 2 3 4 record. Oke, ini adalah ilustrasi sekali lagi. Oke, jadi tadi ketika kita melakukan query, kita mengambil blok. Katakanlah kita melakukan query Kim ini ya. Oke, maka kita urut dari atas. Katakanlah melakukan sequential searching ya. Dari atas ini blok diambil yang hijau. Oke, kita masukkan ke RAM. Kita di sini adalah main memory ya, katakanlah RAM di sini. Di sini saya tulis CPU. Oke. Ini kita ambil hijaunya, blok hijaunya kita ambil di RAM, kita ambil di CPU, memenuhi nggak kondisi dari query kita? Kalau nggak, ambil lagi yang merah, dan seterusnya sampai yang biru ini. Oke. Nah, di proses ini kita akan mengetahui bottleneck-nya sebenarnya di mana dengan mengetahui beberapa konstanta penting. Oke. Yang pertama adalah
berapa sih ukuran sektor dari hard disk sama SSD? Itu ada 512 byte untuk hard disk, kemudian ada 2 byte untuk SSD. Tapi sekali lagi di database aksesnya adalah per blok. Atau biasanya di textbook atau di referensi-referensi lain, blocks itu juga refer to page. Oke. Nah, di sini satu blok secara umum 4 kilobyte, SSD juga 4 kilobyte, jadi satu blok ini 4 kilobyte gitu ya. Oke. Nah, tadi untuk mengakses ini gitu, ini ada waktu aksesnya. Nah, waktu aksesnya itu tergantung dari metode aksesnya. Ada namanya random block read sama sequential block read. Nah, kalau sequential block read berarti tadi kita ambil yang hijau, kemudian yang merah itu cuma di sampingnya saja, yang biru di sampingnya, sehingga headnya ini dia pindahnya lebih cepat dari hijau ke merah ke biru, gitu ya. Sehingga praktis waktu yang dibutuhkan untuk moving headnya ini praktis tidak ada. Jadi block access time-nya yang terdiri dari seek time-nya itu praktis nggak ada. Yang dibutuhkannya hanya block transfer time saja, transfer dari sini ke RAM. Dimana ini jauh lebih kecil dibandingkan waktu access time-nya, seek-nya. Oke. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah random block read. Dimana katakanlah data kita ada di sini pertama, kedua di sini, ketiga di sini, maka ya ini random. Headnya ini dia mencari yang blok pertama, blok kedua, blok ketiga, sehingga kita butuh waktu blok akses yang terdiri dari seek time tadi ya, yang waktunya paling lama gitu. Ini range-nya, kemudian rata-ratanya dari seek sampai transfer itu butuh 10 milisecond untuk magnetic disk. Untuk SSD dia lebih cepat. Oke, nah bandingkan random block di disk ini dibandingkan dengan kalau misalnya kita sudah memiliki data di sini di RAM untuk ditransfer ke CPU ini hanya butuh waktu ordernya adalah nano, di mana ini jauh lebih cepat dibandingkan nilai ini. Oke, jadi kita bisa simpulkan di sini ya, bottleneck-nya sebenarnya apa? Bottleneck-nya itu ada di random block read, khususnya kalau di magnetic disk. Oke, jadi tujuan kita nanti di pendekatan indeks tuning, query tuning, transaction tuning, dan sebagainya itu kita meminimalkan disk I/O ini. Oke, khususnya adalah random disk I/O. Oke, jadi idenya seperti itu ya. Nanti kalau misalnya kita membahas pendekatan-pendekatan, kita akan refer lagi ke sini terus. Oke, kemudian jadi setelah kita melakukan di awal itu ada tahap membuat IR diagram, kemudian sampai kita melakukan perbaikan, sampai akhirnya kita mendapatkan skema, konseptual skema gitu ya. Nah, step selanjutnya adalah tadi high level tuning. High level tuning kita memilih indeks apa nih yang harus kita pasang, kemudian memutuskan clustering. Clustering itu tadi apakah file physical mana yang kita cluster ke dalam jarak-jarak yang dekat sehingga pas nanti membaca dia lebih efisien. Kemudian ada kalau perlu ya udah kita mengubah logical skemanya gitu ya untuk meningkatkan performa kita. Nah, untuk memutuskan ini kita harus paham dulu workload kita itu apa saja. Jadi query yang paling penting itu apa sih? Kemudian seberapa sering? Begitu pula dengan update-nya gitu ya. Dan performa yang kita inginkan itu berapa? Apakah misalnya 100 query per second cukup atau kita perlu misalnya 1000 query per second? Oke. Nah, dari sini kita juga harus menanyakan lagi gitu ya. Di query itu relation apa yang sering kita query, yang kita akses? Atribut apa yang sering kita retrieve? Kemudian atribut apa yang terlibat di join selections gitu ya. Oke, kemudian begitu pula untuk yang di update. Nah, dari sini kita harus memutuskan. Oke. Tadi indeks ini adalah sebuah metode yang bisa mempercepat pencariannya dibandingkan kita sekuensial gitu. Kita menggunakan indeks agar lebih cepat. Nah, relation mana saja yang harus kita pasang indeksnya. Kemudian di atribut apa yang harus kita pasang indeksnya. Kemudian berapa jumlah indeks yang sebaiknya kita gunakan. Oke. Kemudian jika kita sudah memutuskan, kita juga perlu memutuskan lagi kira-kira jenis indeks apa yang cocok gitu. Apakah indeks yang cluster tadi yang tercluster fisikalnya gitu ya? Apakah indeks berbasiskan hash atau tree? Apakah kalau hash itu dynamic atau static? Kemudian indeksnya apakah dense atau sparse gitu ya?
Selanjutnya, ini adalah terkait dengan indeks. Kemudian jika di tataran ini tadi kita belum berhasil, apakah kita seharusnya mengubah skemanya gitu ya? Ingat, ketika kita mendecompose tabel yang besar untuk mengurangi duplikasi gitu ya, itu kita bisa menggunakan third normal form atau BCNF gitu ya. Ini kita bisa mendapatkan beberapa alternatif bentuk tabelnya gitu ya. Dimana beberapa bentuk tabel ini juga bisa memberikan performa yang beda-beda gitu. Jadi bentuk mana nih yang paling bagus untuk performa kita gitu. Kemudian di decompose itu positifnya adalah ya duplikatnya nggak ada, tapi negatifnya ada juga gitu. Jadi misalnya operasi kita banyak join, sehingga yang tadi kita decompose kita harus join lagi, dan operasi join itu boros. Nah, apakah kita harus melakukan undo dari normalization itu, kita joinkan lagi, yang kita sebut sebagai denormalization. Oke, kemudian ada teknik lagi yang horizontal partitioning, view, dan sebagainya.